Ya, selamat pagi. Kita mulai ya untuk instrumentasi elektrik industri ya, industri. Di monitor perhatikan itu adalah simbol-simbol, mungkin Anda sudah tidak asing lagi. Jadi instrumen itu adalah simbol bisa disimbolkan, tapi dari simbol itu kadang-kadang mempunyai arti ya. Contoh ya, yang paling simpel adalah seperti transistor ya, transistor tipe NPN ya. Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman, Pak. Ya. Ini contohnya transistor ini punya arti. Ini yang sebelah kiri ada base, ini emitor ya. Sehingga kolektor, sehingga kalau di trigger maka arus dari atas ini langsung menuju panah. Jadi panah itu menuju keluar ya. Nah, contoh lagi, kalau seperti sumber AC selalu disimbolkan dengan gambar singa seperti dia berosilator ya. Jadi ini adalah kita mengenal simbol-simbol instrumen, mungkin bagi Anda sudah pernah mendapatkan ya. Oke. Saya langsung ya. Jadi ada beberapa singkatan ya, sebagai pengenal nanti Anda belajar sendiri ya. Kita dalam satuan ya, kita mengenal, kita tidak lepas dari satuan ya. Jadi satuan itu biasanya umum yang ada yang kita kenal SI ya, sama British ya. Ya, British itu sama kadang-kadang Amerika ya, Inggris ya. Jadi British itu Inggris, tapi yang ikuti satuan British itu biasanya Amerika. Contoh yang paling gampang kalau kita lihat ukuran, tapi ukuran juga kadang-kadang udah baku. Jadi ukuran in sama mili. Contoh kalau kunci, apa istilahnya itu loh, apa kalau kita bikin kunci ring, kunci pas, kalau kita mau buka baut mur itu ada satuan mili. Seperti contoh kunci 13 ya, berarti itu 13 mili ya diameternya. Sedangkan di inci itu jadi setengah inci ya. Tapi kalau Anda beli pipa, diameter pipa dalam itu Anda nggak bisa pakai satuan mili, malah bingung si penjualnya. Berapa in? Nah, setengah, 1/3/4 in, ya, 1 in, dan seterusnya. Jadi ada beberapa yang memang kita mau nggak mau harus pakai, ya. Nah, walaupun saya itu kalau kadang kalau hitungan satuan British itu mengalami kebingungan ya, baik konversi energi atau apa, saya lebih seneng SI, ya. Nah itu. Tapi kita mau nggak mau harus belajar dua-duanya. Ya. Oke, ini satuan-satuan, ya. Saya cuma singgung aja, ya. Ya ini dasarnya, ya. Anda nanti baca, ya itu komplit ya. Jadi kalau kita ngerjain sistem pengukuran harus mengenal satuan supaya apa? Konversi dalam suatu pengukuran. Sebenarnya pengukuran itu kan kita itu mendapatkan sinyal. Sinyal itu kan sebetulnya kan hanya dijanjikan atau perjanjian aja, ya. Ya apalagi sekarang modelnya di compare ke digital. Jadi digital itu suatu sinyal analog dirubah menjadi bilangan biner dari apa namanya tugas yang saya berikan dari bilangan biner ini maka dirubah menjadi angka lagi ya. Jadi balik-balik ya, baliknya lagi adalah ke bilangan. Jadi sebetulnya nah ini ada beberapa satuan ya yang merambahnya dalam bentuk satuan. Ya, satuan contoh massa. Massa larinya bisa ke situ adalah ya adalah salah satu ukuran ya. Bisa lari garis ininya bisa ke joule ya, ke energi ya.
sebelah kanan itu adalah turunan ya, artinya kombinasi dari massa larinya bisa ke energi. Hasil akhirnya energi bisa power turunnya. Jadi watt itu adalah energi persatuan waktu, atau watt atau joule itu adalah daya dikalikan waktu. Ya, lihat di paling kanan ya. Ya, potensio buntutnya tegangan ya, tegangan. Tapi potensial ini bisa juga kalau kita adalah tekanan. Kalau di air itu adalah pressure ya. Jadi kalau di listrik itu adalah potensial ya, beda potensial ya. Dan yang satu tidak lain adalah temperatur, yang berkaitan dengan temperatur, sehingga ini dalam mengkompar satuan ini kita harus tahu ya berapa istilahnya satuannya. Ya, di sini satuan yang paling kiri adalah massa, panjang, waktu, dan arus ya. Jadi elektron yang mengalir ya. Kelvin adalah temperatur suhu dalam keadaan mutlak ditambah 273 ya dari Celcius. Sedangkan adalah mol, kita tahu satu mol adalah satu berat atom ya. Ya, dari beda-beda atom beda-beda nilai molnya atau beratnya ya. Molnya satu ya. Satu mol itu satu ukuran satu atom ya. Sehingga ada namanya kandela, itu berkaitan dengan pencahayaan. Ya, oke. Nah, ini adalah salah satu ya. Jadi pada gambar ini adalah yang bisa diukur dari suatu kapasitor menurut teori Thomson dan Lappard. Jadi itu nilainya ya. Di situ ada titik A, B, C, D ya. Sehingga di situ ada muncul 4 ya. Ya. Sehingga bidang tengahnya ya itu disimpulkan ya. Sehingga di situ ada munculnya ya silindrik, layoutnya ya, boundary-nya, efeknya dituliskan ya. Ya, itu pada samping itu adalah secara perhitungannya. Ya, jadi dimulai dari satuan ya SI ini ya standar internasional. Jadi SI itu standar internasional atau kebetulan S-nya sama ya, kadang-kadang orang bilang satuan internasional. Tapi SI itu aslinya dari singkatan standar internasional. Ya. Oke. Saya kira Anda nanti baca ya dari standar unitnya ya. Saya kira Anda sudah bisa membaca ya jadi penjelasannya ya sampai ini satuan ya, simbolnya ya, waktu ya, konversinya ya, satu satuan ini ya. Ya, jadi ini adalah satuan konversinya dalam bentuk satu lain, tekanan bar, satu bar itu adalah 0,1 megapascal atau 10 berpangkat mega 6 ya. Jadi dikurangi 1, 10 berpangkat 5 ya. Ya, kapas ya. Atau 10 kilo atau 100 kPa ya, kilopascal. Ya, ini sama ya. Atau 100 pangkat 3 pascal ya. Ini merkuri ya. 1 mm Hg itu ekivalennya adalah 13 PA. Yang jelas kalau 1 bar itu untuk air raksa adalah 76 cm Hg ya. Angstrom, jadi ini A berpangkat ya, A dikasih derajat ini angstrom ya, 1 angstrom tinggal saya 10 minus 10 meter ya. Jadi ngapalkannya paling gampang itu ya. Ini M itu bukan mega, tapi di sini adalah mil ya, nautical mil ya.
Jadi ini hitungan panjang ya. Jadi kalau biasanya di kapal-kapal tuh nggak ada kecepatannya pakai kilometer atau umumnya berapa mil gitu ya. Ya, jadi itu satuan British, tapi yang umum dipakai di ini. Tapi kalau kita kendaraan di darat, malah lucu kalau kita bilangnya mil. Tapi kalau di Eropa, speedometer Fiat itu dulu, mobil Fiat itu malah satuannya mil per jam ya. Jadi kadang-kadang tapi kalau kita di mobil kita satuannya kilometer per jam. Nah ini area brand, jadi kita juga baru dengar ya, ini adalah brand ya satuannya, tapi saya jarang dengar ya. Nah, ini adalah knot ya, tadi saya bilang ya, jadi satu knot ya, itu kalau dikonversikan ya untuk kecepatan kapal ya, konversinya adalah 1852 dibagi 3.600 dengan satuan meter per detik ya. Oke, nanti Anda baca yang lainnya di satu satuan ya. Oke. Nah, kita bicara biner unit ya. Jadi Anda udah elektronika, udah dengar, udah ini ya, udah belajar ya, bilangan bit. Jadi bilangan bit atau biner ya, yang kita hitung ini adalah nilainya adalah antara 1 dan 0 ya. Sekarang mainnya berapa bit ya. Jadi biner itu ada bit ya. Jadi bit itu misalkan 4 bit, berarti ada tersedia adalah 4 kotak ya. Ya, jadi ini contoh ini yang disanjakan adalah 8 bit, berarti nilai terbesarnya adalah 2 berpangkat 8, nilai paling gede, kalau itu berarti 8 bit, berarti kotaknya ada 8, nilainya paling maksimum terisi nilai 111, sehingga jumlahnya tidak lain adalah 256. Ini ya, ini nilai terendah, 0000, jumlahnya adalah 8 kotak, ya, sedangkan nilai paling tinggi adalah nilainya 1 ya. Arti ya nilai bilangan bit ya. Ya ini adalah ini simbol-simbolnya. Jadi kita bicara bit ya, nanti tolong dibaca. Ya, kita dalam pengukuran tidak lepas dari error. Sampai seberapa error ini ya. Jadi pada sistem pengukuran yang diharapkan mendapatkan nilai error yang sekecil mungkin, tapi nilai error itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan ya. Nah, berarti error itu bisa dari alatnya, bisa error karena gangguan ya. Jadi biasanya kalau Anda mengukur sistem-sistem yang osilator atau yang bergelombang seperti sinyal-sinyal itu, atau kadang-kadang ada kita ukur arus listrik itu misalkan, itu bisa berpengaruh pada sinyal kita. Ya, sehingga sebetapa canggihnya alat kita, ya, tapi begitu error interferensi masuk, udah itu udah nggak benar nilai pengukuran kita, sehingga boleh katakan kerjaan kita mungkin yang kita install sampai berhari-hari tidak ada artinya kalau data kita itu interferensi oleh sinyal lain sehingga menimbulkan suatu error yang sangat besar. Jadi itu penyakitnya. Makanya kalau kita dalam bidang instrumentasi measurement itu punya kabelnya khusus. Kabelnya itu bisa di-shielding. Jadi yang bagus tuh kawatnya ada shieldingnya. Jadi khusus itu pengukuran. Ada biasanya pembungkusnya tuh ada kawat perak yang entah itu perak apa atau jelas kawatnya. Dan memang dari harga nggak mahal, dan bungkusnya harus di-grounding supaya sinyal kalau yang masuk itu bisa tertangkal oleh shielding kabel. Jadi dari pengukuran itu kabelnya sudah beda, jadi kita tidak bisa menggunakan kabel yang seperti kabel listrik gitu ya. Ya itu nggak bisa, bukan standarnya pengukuran. Grip error ya, jadi itu
Jadi error yang terjadi karena pengaruh inkompeten atau dari pengukuran karena incorrect perhitungan. Ya itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau sadar pengukuran itu ada suatu perjanjian. Ya. Jadi contoh yang paling gampang, piranometer itu. Piranometer itu kan ukur intensitas cahaya. Tapi di situ adalah di dalam sensor itu tidak lain adalah termokouple, ya, sehingga termokouple udah tahu ya keluarnya adalah milivolt ya, kecil sekali termokouple milivolt ya. Jadi kalau piranometer untuk mengukur cahaya untuk digunakan mengukur itu, misalkan kita ADC kita cuma mampunya membaca 0 sampai 5 volt, maka untuk dari 0,0 milivolt harus di amplifier. Menurut saya kalau piranometer itu amplifiernya sampai 1000 ya. Nah, dengan amplifier yang besar itu, kalau amplifier kita tuh nggak begitu bagus, maka bisa masuk itu sinyal dari luar, sehingga terjadi interferensi sinyal. Jadi jangan bayangin kita ngukur itu dan gini, itu kadang-kadang apalagi dekat pabrik itu, udah itu barang-barang yang bergetar atau ini itu atau dinamo berputar itu kadang-kadang masuk ke dalam sistem pengukuran kita. Sehingga frekuensinya itu, makanya kalau Anda ingat ya punya TV yang lama, TV lama kita tinggal di pinggir jalan. Kadang-kadang ada mobil atau kendaraan sepeda motor itu mungkin dari pengaca osilatornya pengapian, itu kadang-kadang bisa masuk itu ke TV kita. Sehingga terjadilah seperti ini ya, gangguan ya gitu ya. Itu sebenarnya adalah itu frekuensi berarti masuk yang dasarnya adalah frekuensi. Jadi vibrasi ya bentuknya nanti terjadi frekuensi interferensi ya. Oke, sistematik error, saya kira nanti Anda ini. Jadi kalau sistematik itu sudah ini apa sistematik error umumnya terjadi karena imperfection, jadi tidak ini ya, tidak kesempurnaan dari suatu skala ya. Jadi memang sistemnya yang sudah error atau kita sistemnya jadi dari sistem peralatannya mungkin tidak cocok, tapi kita memaksakan. Random, ya udah nanti baca ya, tolong ya kebiasaannya. Ya kira tolong dibaca. Suatu batasan ya, itu limit confidence ya, jadi confidence artinya nilai kepercayaan ya atau keyakinan gitu ya, ya ini dinilai ya itu bisa dinyatakan ya intervalnya nilai rendah, nilai di atas ya, jadi nilai kompetensi limitnya ya nanti bisa Anda munculkan ya. Ini ada beberapa. Nah, uncertainty measurement ya. Jadi kita tuh selalu mengatakan suatu pasti ya. Ternyata ada lawannya adalah nilai ketidakpastian. Jadi ya tidak kepastian yang terkenal dinyatakan oleh ini ya, tokoh fisika dari Jerman tapi turunan Yahudi ya namanya Heisenberg ya. Jadi kita selalu positif ya, maka dia salah satunya mengeluarkan teori ketidakpastian ya. Jadi di dalam pengukuran juga ada sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi ini ya ada itu apa istilahnya dokumennya itu standar ininya, jadi European Cooperation Accreditation ya untuk mengukur ketidakpastiannya ya. Jadi ini definisi ya, itu ada standar ya yang berlaku, ada IEC, BIPM, ISO yang kalau ISO udah pernah kenal ya. Jadi ada satu batasan ya. Oke.
Ya, ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Ya. Oke. Ya, remedial error, ya, contohnya, ya, indirect measurement quantity. Jadi yang dimaksud pengukuran tidak langsung secara jumlah, ya. Di sini sering kita melakukan tidak pengukuran directly secara langsung, ya. Jadi namanya indirect, berarti pengukuran tidak langsung untuk mulai berdasarkan suatu perhitungan pada pengukuran dalam bentuk kuantiti jumlah yang lain. Sebagai contoh, resistan dari suatu resistor yang didapatkan dengan mengukur voltage drop. Ya, jadi contohnya ya, kalau mengukur tahanan paling gampang pakai APO ya, pakai itu loh APO, sehingga kita ukurnya switch-nya kita ke ohm, maka nilai ohm. Tapi di sini adalah dengan cara menggunakan voltage ya, sehingga dikasih tegangan, maka dia memberikan nilai beda potensialnya. Itulah sehingga dropnya, maka disitulah kebaca teori apa misalnya tahanannya ya. Ya, itu ada hitung-hitungannya. Jadi elemen pengukuran ya. Tahanan, nah Anda tahu ya. Ini ya, ada tahanan. Jadi biasanya komponen listrik yang paling dikenal kita adalah R, C, dan induktan ya. Jadi ini adalah sebagai komponen utama dalam ini yang biasanya ya. Nah, ini adalah seperti resistan yang dasarnya adalah saling nyambung ya, atau tahanan geser ya. Kalau kita pernah belajar di lab itu adalah tahanan geser, tapi di sini disebut adalah tahanan bifilar winding ya. Sehingga itu ada tanda panah masuk dan tanda keluar. Ya, sehingga tahanan itu bisa digunakan sebagai pengontrol, salah satunya ya kita taruh sebagai potensio ya, atau ini sehingga dalam bentuk ini pada gambar 3.3 ya bisa dimunculkan dalam bentuk panel itu ya, sehingga itu di dalamnya adalah suatu potensio. Ini yang saya bilang tadi, ini adalah tahanan geser ya. Tapi tahanan ini juga geser ini seperti contoh bisa dipakai untuk trafo ya. Transformator yang model linker itu sebetulnya adalah mirip tahanan ini, cuma dia kawatnya bukan neklin tapi kawat tembaga atau kawat emil, sehingga medan magnet yang ditimbulkan akan berbeda. Tapi kalau ini adalah tahanan geser ya, yang kita dengan ini bentuk fisiknya, sehingga ini kita geser ya akan mendapatkan nilai tahanan ya yang terkonek oleh ini sikat biasanya ya, brass ini sebagai ini, maka nilainya akan berbeda ya. Oke, ini adalah sebagai standar, biasanya kita simbolnya seperti itu ya. Betul-betul macam tahanan ya, saya kira Anda nanti tolong ini ya baca ya. Nah, ini tahanan dalam bentuk coil ya, dalam ya. Ini adalah bath oil ya. Jadi bath itu kan mandi ya. Jadi oil ini kalau bisa sebagai tahanan, atau bisa oil juga ada sebagai pendingin ya. Jadi kalau di trafo-trafo itu dia sebagai pendingin ya. Ada minyak trafo ya. Jadi mirip-mirip gitu ya. Tapi di sini sebagai ini dia sebagai
bath oil ya. Di sini standar, jadi termostat ya, oil bath ya. Jadi dia adalah jadi isinya ya. Jadi thermostated ya, oil bath ya. Jadi dia menjaga ya, terjaga pada termostatnya itu pada 23 derajat ya. Jadi sifatnya termostat itu ya, kalau kita di instrumen itu atau di alat-alat itu sebenarnya memproteksi terhadap suhu. Jadi contoh aja misalkan kita punya alat yang membatasi misalkan pompa gitu, pompa listrik gitu, apa dinamo gitu. Ternyata dia itu sudah cukup panas, maka kita kasih termostat ya, sehingga pada temperatur operasional melebihi dari operasional, maka dia akan mati dengan sendirinya. Jadi termostat ini untuk menjaga supaya tidak terjadi over temperature ya, over temperatur, sehingga kalau benda-benda yang sifatnya dinamo atau ini artinya bisa mungkin karena panasnya, mungkin karena daya yang terlalu besar, sehingga dia harus dimatikan. Oke, kita lanjut ya. Jadi adalah ini sebagai bentuk ya. Jadi oil bath, thermostat, maintaining, standar resistor. Jadi dia menjaga ya. Ini adalah laboratorium Kroasia ya, konstan temperatur ya. Ya, tolong nanti di ini. Jadi dia fungsinya adalah, tapi produknya adalah produk Siemens ya. Di laboratorium Kroasia, tapi produknya udah produk Siemens ya. Oke, jadi ini pembahasannya ya. Grup standar ya, jadi ada beberapa standar di situ ya. Jadi pada gambar 3.1 ya. Jadi ini adalah standar ya. Traceability, jadi tahanan standar. Ini kelihatannya pengarangnya dari orang-orang Kroasia ya. Saya dapatnya buku dari orang Kroasia, karena nggak sengaja ini ternyata dari buku Kroasia, orang Kroasia mungkin ini ya, sehingga banyak mencantumkan ini ya. Oke, nanti tolong dibaca ya, saya kira itu ada standar nom transistor ya. Ini adalah kapasitor ya. Jadi kita tahu kapasitor itu adalah sebagai penampung atau sebagai fungsinya ada baterai kecil ya, bisa berbaterai. Jadi fungsinya dia adalah menahan listrik dalam sesaat ya. Jadi kapasitor membutuhkan ya, yang kita butuhkan adalah kapasitasnya ya, yang harus kita kenal, time stabilnya berapa, dia penuhnya maksudnya, terus independent frequency ya, voltage, temperatur ya, clean capacity sebagai memungkinkan. Jadi artinya kapasitor itu bisa didischarge dan charge ya, jadi mirip seperti baterai, tapi kapasitor ini adalah sifatnya jauh lebih cepat ya. Tapi cuma kapasitasnya juga terbatas, tidak sebesar baterai. Karena apa? Karena bahannya sudah beda. Kalau baterai tetap apapun memanfaatkan reaksi kimia. Dengan kapasitor hanya memakan dielektrik ya. Jadi bedanya itu kapasitor dengan baterai. Jadi baterai tidak lepas dari proses kimia di dalam internal baterai tersebut. Sedangkan kapasitor adalah memakan dielektrik ya.
dia menyimpan dan sifatnya dieletrik bisa menyimpan sesaat ya. Ya namanya bahan ya dia cuma sebentar. Nah ini adalah antara ya dari kapasitor loss-nya dengan sudut delta ya, sehingga tetap kapasitor itu mempunyai bisa menyimpan tapi bisa. Nah ini sebagai kapal dayanya, maka nilainya daya ini adalah U itu adalah tegangan ya, I itu adalah arus yang dibilang cos P ya. Nah ini sudut ininya ya. Jadi cos P itu ya adalah nilai ya, kalau cosnya besar berarti C ya, sudutnya mendekati berapa? Mendekati 0 derajat, sehingga cos P cosinus 0 itu 1 ya, berarti maksimum ya. Ya makanya di listrik pun juga gitu. Anda udah belajar RL ya? Udah. Jadi kalau di RL rangkaian listrik itu daya antara daya reaktif VAR dengan VA. Kalau di listrik ini adalah VA-nya, sedangkan yang sudut imajiner adalah VAR-nya ya. Sehingga daya yang realnya adalah susunan vektor ya, jumlah vektor antara VAR dengan VA. Di sini adalah cos P-nya, maka daya maksimumnya adalah ya bila arus cos P-nya ini adalah sudut yang terbentuk oleh karena VAR dan VA ya. Ya ini adalah filter ya. Nah, mana yang ini high pass filter, mana yang low pass filter? Yang kanan atau yang kiri? Anda pernah belajar filter toh? Mana nih suaranya ini? Ada pernah belajar ini toh? Iya, Pak. Ayo, dari gambar ini mana yang low pass filter sama yang high pass filter? Saya mau, iya Pak. Saya Kanan atau yang izin kiri? menjawab Pak. Kan? Yang sebelah kiri, Boleh, yang langsung sebelah aja. kiri low pass Yang filter mana? yang sebelah kiri. Kiri Pak. Yang kiri itu apa? Yang kiri yang ini. Low pass filter. Iya Pak. Low pass filter ya. Jadi R dan C-nya itu adalah disusun paralel. Sedangkan ini adalah high pass filter. Iya, yang ya. Oke, makasih. Ya, kapasitas standar, ya, urutan ini ya, saya lewati aja deh. Ini kayaknya induktan. Jadi induktor itu adalah kumparan ya. Jadi bisa dari kawat email ya. Jadi kumparan atau induktor ya. Ya contohnya kalau kita pada dinamo atau generator atau elektromotor tidak lepas dari kumparan induktor. Jadi induktor bila dibelitkan pada suatu ferromagnetik, maka ferromagnetiknya terjadi magnet ya. Jadi induktor, tapi begitu keadaan bebas dia juga bisa menyimpan energi induktor itu. Maka kalau Anda main-main switching ada tipe buck atau tipe boost ya. Ya, sehingga di situ munculnya antara induktor dan C dan ditambah adalah switching. Jadi sebenarnya komponennya suatu rangkaian DC-DC converter itu tidak lain adalah komponen utamanya adalah induktor dan C, sehingga dia bisa meloncapkan energi sebetulnya. Jadi sama-sama bisa menahan listrik ya, tapi dalam kapasitas yang relatif kecil ya, tapi mampu ya, jadi sebagai switching ya. Ini induktor, dan induktor bisa digunakan sebagai pembangkit magnet. Ini adalah induksi standar, jadi sebagai pengukur ya.
Ya. Industrial standar satuannya adalah H ini adalah Henry. Jadi H di sini adalah satuannya Henry. Memang ini menghormati penemunya ya, Henry siapa ya. Tapi 0,01 ini gambar industrial standar dari 0,01 Henry. Ya. Oke. Jadi satuannya. Nah, laboratorium voltage source kita kenal namanya sumber, ada AC, ada DC. DC paling gampang adalah dari baterai, karena apa? Sumbernya tidak mengalami osilator. AC, sumber-sumber yang mengalami osilator. Contoh, generator, ya, generator yang kita putar langsung, itu rata-rata adalah AC. Ya. Ada DC, tapi yang paling gampang, kalau suatu kumparan, ada medan magnet, salah satu ada medan magnet permanen, Anda memutar, pasti terjadi GGL, gaya gerak listrik atau listrik induksi ya, sehingga hasilnya pasti di AC. Jadi pembangkitan listrik